Pagi Migas, perkenalkan nama saya Pak Supradasari Purba dengan NIM 122480024 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Kali ini saya akan melakukan presentasi ujian akhir mata kuliah Geomekanika Reservoir yang diampu oleh Pak Stepi Kenilau Henapesi STMT dan Pak Rizky Napan Hendrawan STMT. Judul yang saya ambil yaitu Analyzing in situ stresses and wellbore stability in one of the South Iranian hydrocarbon gas reservoir. Background atau problem mengenai penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan stabilitas lubang bor di formasi karbonat dengan kedalaman yang lumayan tinggi di lapangan gas South Pars di Iran. Masalah utama di lapangan ini yaitu memiliki tekanan por yang tinggi dengan rejim tegangan strike slip dengan kondisi bawah permukaan yang sangat susah untuk diprediksi, yang menyebabkan kegagalan mekanis dan meningkatkan biaya pengeboran. Kondisi ini menimbulkan tantangan besar dalam menentukan parameter geomekanika yang optimal untuk stabilitas pengeboran. Pada saat pengeboran, penggunaan lumpur yang kurang tepat menyebabkan berbagai masalah seperti washout, fracture atau rekahan pada dinding lubang bor, dan kehilangan sirkulasi lumpur. Dalam formasi karbonat dengan sistem porositas yang sangat kompleks dan ditambah lagi sering mengalami yang namanya fracture, prediksi tekanan por yang akurat sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk mencegah keruntuhan dari lubang bor. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penggunaan data log sumur seperti log densitas, log sonic, log porositas, dan formation microimager atau FMI yang digunakan untuk menganalisis parameter elastisitas batuan. Selain itu ada penggunaan data tambahan seperti Unconfined Compressive Strength atau UCS yang didapat dari pengujian batuan di lab yang nantinya akan memberikan data tambahan lainnya seperti modulus elastisitas dan position ratio. Untuk menghitung gradien tekanan pori, digunakan persamaan Eaton dengan penggunaan data log sumur yaitu data log sonic. Hasil dari perhitungan ini nantinya akan divalidasi dengan menggunakan data modular formation dynamic tester atau MDT untuk memastikan bahwasanya tekanan por yang dihitung itu cukup akurat dan bisa dipercaya untuk digunakan. Tegangan horizontal minimum dan tegangan horizontal maksimum dihitung menggunakan pendekatan poroelastik. Pendekatan ini mempertimbangkan efek deformasi media berpori akibat daripada tekanan fluida yang di dalam batuan tersebut. Kemudian ada pemodelan menggunakan software step view untuk menganalisis tekanan overburden, tekanan pori, dan tegangan horizontal untuk menentukan berat lumpur yang aman. Kemudian ada lagi metode Moore-Coulomb yang digunakan untuk menganalisis stabilitas lubang bor, memprediksi lintasan sumur, dan mengevaluasi risiko keruntuhan dari lubang bor. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu
rentang berat lumpur yang aman untuk formasi kangen adalah mulai dari 10 sampai dengan 13 ppg. Sementara untuk formasi dalan adalah 11 sampai 14 ppg. Rentang ini ditentukan melalui analisis geomekanika yang menggabungkan data yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian azimut atau sudut atau lintasan sumur yang paling baik untuk menjaga stabilitas lubang bor yaitu arah northeast southwest. Arah ini dipilih karena mengurangi resiko tekanan berlebih yang dapat memicu kegagalan dinding lubang bor. Sebaliknya, pengeboran ke arah azimut tegangan horizontal minimum meningkatkan risiko kerusakan karena tekanan pori melebihi kekuatan tarik batuan. Analisis stabilitas dilakukan menggunakan kriteria Moore-Coulomb yang menunjukkan bahwa kombinasi berat lumpur, sudut deviasi, dan azimut dapat secara signifikan mempengaruhi stabilitas lubang bor. Di formasi kangen, deviasi yang lebih dari 50 derajat dapat menyebabkan keruntuhan lubang bor dengan rentang berat lumpur yang aman antara 9,66 sampai dengan 11,55 ppg untuk anggota K1 dan 10,03 sampai dengan 11,64 ppg untuk anggota K2. K1 dan K2 ini merupakan penamaan formasi di lapangan gas South Pars Iran ini. Hasil selanjutnya ialah di formasi dalan deviasi lebih dari 60 derajat meningkatkan risiko keruntuhan lubang bor dengan berat lumpur yang aman yaitu untuk ketiga 11,29 sampai 12,65 ppg dan untuk keempat 10,55 sampai dengan 11,33 ppg pada azimut 277 derajat dengan deviasi 45 derajat. Tegangan horizontal maksimum ditemukan searah dengan azimut 30 derajat dan 240 derajat northeast southwest, sedangkan tegangan horizontal minimum berada di azimut 60 derajat dan 330 derajat northwest southeast. Orientasi ini menjadi dasar dalam menentukan arah pengeboran yang paling stabil dan paling aman. Gradien tekanan pori dihitung menggunakan persamaan Eaton dan divalidasi dengan hasil MDT. Kalibrasi ini memastikan keakuratan model dalam memprediksi rentang berat lumpur yang aman untuk digunakan pada saat pengeboran nantinya. Kekuatan daripada penelitian ini yaitu pendekatan integratif menggunakan data log sumur, hasil uji laboratorium, dan analisis geomekanika memberikan model yang komprehensif. Kemudian metodologi ini membantu mengurangi risiko dan biaya pengeboran saat meningkatkan keamanan operasi pengeboran. Validasi model dilakukan dengan membandingkan prediksi data lapangan seperti tekanan lumpur aktual yang digunakan sebelumnya dan hasil pengujian MDT. Adapun kelemahan daripada penelitian ini yaitu penelitian ini hanya menggunakan 3 sampel inti untuk kalibrasi data. Penggunaan sampel core yang lebih banyak dapat meningkatkan akurasi dan representasi parameter geomekanika di lapangan. Ketergantungan pada sampel core yang terbatas mempengaruhi akurasi prediksi. Dikarenakan sampel yang diambil itu hanya sebagian kecil dari kedalaman lapisan
sumur yang sedang dibor atau yang akan dibor. Kemudian ada data leak of test atau load atau X load tidak tersedia atau tidak ada, sehingga beberapa parameter itu ada yang diasumsikan berdasarkan asumsi keteknikan yang berlaku. Kemudian pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang membutuhkan software khusus disertai dengan sumber daya manusia yang cukup memadai untuk pengoperasian software yang digunakan. Kemudian kelemahan selanjutnya yaitu studi ini atau penelitian ini tidak membahas perubahan kondisi geomekanika akibat waktu. Jadi penelitian ini hanya terbatas atau hanya diteliti pada saat waktu tersebut, tidak dibahas di waktu-waktu yang akan datang, atau karena adanya perubahan formasi dikarenakan adanya gejala-gejala alam seperti misalnya gempa atau adanya pergeseran lempeng dan lain sebagainya. Jadi sekian presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.